Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku penawaran muslim, yang dimana untuk memenuhi tugas akhir saya, yakni pada mata kuliah ekonomi mikro yang dibawakan yang dari mana dosen pengajar ini, yakni Dr. Syaparuddin SIG MSc. Pada program studi ekonomi syariah kelompok 2 semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku muslim pada penawaran. Penawaran muslim adalah penawaran sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan maslahah pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Dalam melakukan transaksi jual beli itu, kita harus melakukannya atas saling ridho. Di mana jika seorang muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah akan tetap ridho melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat dari kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada selama merasakan adanya maslahah, yakni manfaat fisik atau non-fisik pada kegiatan tersebut. Artinya kehadiran maslahah akan memperpanjang rentang dari suatu kegiatan yang dilakukan. Misalnya, ketika kita membantu orang-orang yang tidak mampu. Jika hal tersebut itu dikaitkan dengan penawaran muslim terhadap suatu barang dan jasa, maka hal itu dapat dinyatakan seperti jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual muslim itu akan meningkat pula. Demikian pula sebaliknya, selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah, maka penawaran muslim adalah penawaran sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan maslahah pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran muslim dapat diturunkan dari rukun-rukun dan juga syarat-syarat dalam jual beli. Yang pertama, yang dimana terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, faktor langsung, faktor tidak langsung, dan juga maslahah sebagai variabel moderating. Faktor langsung itu meliputi harga, keuntungan, biaya produksi, dan lain-lain. Kemudian faktor tidak langsung itu meliputi ketersediaan input, teknologi, dan lain-lain. Sedangkan maslahah yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik seperti barakah dan pahala. Atas dasar penjelasan tersebut, maka fungsi penawaran muslim dapat dinyatakan persamaannya seperti berikut. Di mana Q-nya itu kuantitas barang yang diminta, F yaitu simbol persamaan, FL yaitu faktor langsung itu meliputi harga, keuntungan, dan biaya produksi. Kemudian FTL itu faktor tidak langsung yang meliputi ketersediaan input, teknologi. Kemudian MS-nya itu maslahah atau variabel moderating, itu manfaat fisik dan non-fisik. Di mana fungsi penawaran muslim dapat juga dituangkan dalam bentuk tabel dan kurva, di mana jika ia dituangkan dalam bentuk kurva, hanya dua variabel yang bisa diamati perilakunya, sementara variabel lainnya itu diasumsikan sebagai konstan. Misalnya, pada kurva penawaran muslim itu kita bisa menganalisis hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang yang ditawarkan selama kandungan maslahah pada barang tersebut itu dan variabel lainnya tidak berubah, di mana persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana Q itu sebagai kuantitas barang yang dibeli, alfa itu adalah nilai konstanta, beta adalah nilai koefisien variabel, P itu adalah variabel harga barang, MS itu adalah variabel moderating, maslahah yang dimana yang diasumsikan bisa memengaruhi jumlah barang yang ditawarkan, dan P kali MS itu adalah interaksi antara harga dengan maslahah. Kemudian
asumsi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan persamaan tersebut, yaitu jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa itu yang ditawarkan oleh produsen atau penjual muslim akan meningkat pula. Begitupun sebaliknya. Selama kandungan maslahah pada barang tersebut, variabel lainnya tidak berubah. Karena itu, hubungan antara variabel X atau harga barang dan variabel Y atau jumlah barang pada penawaran muslim adalah hubungan yang positif. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti gambar berikut. Tabel ini menggambarkan bahwa nilai maslahah barang atau jasa diasumsikan lebih besar dari 1, yakni 10, karena diyakini ada dan biasa memengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah. Namun, ia konstan, yakni berapapun yang ditawarkan, kandungan maslahahnya tetap sama, sehingga jika harga barang atau jasa naik, misalnya harganya 50, maka jumlah yang ditawarkan juga naik, yaitu sebanyak 5. Demikian pula sebaliknya. Keadaan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti gambar berikut. Pada gambar ini dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat harga sebesar P1, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual muslim sebesar Q1 dan titik keseimbangan muslim berada pada titik A. Titik keseimbangan muslim berpindah dari titik E1 ke titik E2 ketika tingkat harga naik ke P2 sehingga jumlah barang atau jasa yang ditawarkan bergeser dari Q1 ke Q2. Artinya, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual yang peduli terhadap maslahah berfluktuatif sebagai akibat dari naik turunnya harga barang atau jasa tersebut. Ketika kandungan maslahah pada barang atau jasa yang ditawarkan tetap 10, yakni berapapun jumlah yang ditawarkan, kandungan maslahahnya tetap sama dan variabelnya juga tetap. Jika kandungan maslahah dan harganya berubah dan variabel lainnya diasumsikan tetap, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan berubah, yakni bisa naik dan bisa turun. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti gambar berikut. Tabel tersebut itu menjelaskan bahwa tingkat maslahah dan harganya bertambah sehingga penawaran terhadap barang tersebut juga ikut bertambah. Demikian pula sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel lainnya itu tetap. Keadaan tabel tersebut itu dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti gambar berikut, di mana pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P1, jumlah yang ditawarkan itu sebanyak Q1 dengan tingkat maslahah sebesar M1 yakni 10. Namun ketika tingkat maslahah naik dari 10 ke 14 itu, maka harganya naik dari P1 ke P2 sehingga jumlah yang ditawarkan bertambah dari Q1 ke Q2 dan titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke E2, di mana artinya jika kandungan maslahahnya bertambah, maka harganya naik sehingga yang ditawarkan itu juga akan naik. Sebaliknya ketika tingkat maslahahnya turun, maka harganya turun dari P2 ke P1 sehingga jumlah yang diminta berkurang dari Q2 ke Q1 dan titik keseimbangan muslim itu pindah dari titik E2 ke E1. Dan artinya jika kandungan maslahahnya turun, maka harganya juga ikut turun, sehingga jumlah yang ditawarkan juga menurun. Keadaan tersebut itu dapat terjadi ketika harga dan kandungan maslahah pada barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual itu tidak tetap, dan variabel lainnya diasumsikan tetap. Kemudian, jika variabel lainnya tidak tetap, misalnya harga faktor produksi yang digunakan berubah, yaitu naik atau turun, dan harga barang tetap,
maka penawaran terhadap barang tersebut juga berubah, yaitu naik atau turun. Hal ini disebabkan karena kandungan maslahahnya berubah. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Tabel ini menggambarkan bahwa tingkat maslahahnya bertambah, sehingga penawaran terhadap barang dengan harga tetap untuk dijual juga bertambah. Demikian pula sebaliknya. Hal ini terjadi karena variabel lainnya ikut berubah. Misalnya, harga faktor produksi yang digunakan itu berubah, yaitu naik atau turun. Keadaan tabel ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti berikut. Kemudian, elastisitas penawaran merupakan ukuran kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Dalam pengambilan keputusan, pada elastisitas penawaran ini sama dengan elastisitas permintaan, di mana rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai elastisitas penawaran yaitu seperti berikut. Misalnya, ketika harga Rp150, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 20 unit, dan ketika harga naik menjadi Rp200, jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 40 unit dengan asumsi bahwa kandungan maslahah barang tersebut tetap dan variabel lainnya itu diasumsikan tetap. Maka nilai koefisien elastisitas dari persamaan tersebut yaitu 20/50 dikali 200/40 sama dengan 2, di mana hal ini dikatakan elastis karena lebih besar daripada 1. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti berikut. Pada gambar berikut dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar 150, jumlah barang yang ditawarkan dengan maslahah tetap sebesar 20 unit. Namun, ketika tingkat harga sebesar 200, jumlah barang yang ditawarkan dengan maslahah tetap sebesar 40 unit, sehingga titik keseimbangan muslim itu berpindah dari titik E1 ke titik E2 dengan nilai koefisien elastisitas harga barang tersebut sebesar 2. Elastis disebut elastis karena lebih dari 1. Artinya, besarnya jumlah barang yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga barang tersebut. Dengan demikian, barang yang ditawarkan tersebut adalah barang normal. Jika kandungan maslahahnya tidak tetap, misalnya dari 10 menjadi 40, dan jumlah barang yang diminta dari 20 menjadi 40 dengan asumsi bahwa harga barang tersebut dan juga variabel lainnya itu tetap, maka nilai koefisien yang diperoleh yaitu 20/4 dikali 14/40 sama dengan 5 kali 0,35. Hasilnya yaitu 1,75. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti gambar berikut. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tingkat maslahah sebesar 10, jumlah barang yang ditawarkan dengan harga tetap sebesar 20 unit. Namun, ketika tingkat maslahah naik sebesar 14, jumlah barang yang ditawarkan dengan harga tetap sebesar 40 unit, sehingga titik keseimbangan muslim berpindah dari titik E1 ke titik E2 dengan nilai koefisien elastisitas maslahah barang tersebut sebesar 1,75. Artinya, besarnya jumlah barang yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kandungan maslahah barang tersebut. Dengan demikian, barang yang ditawarkan tersebut adalah barang normal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.